dari jemaat yang kedua. Di slide berikutnya bisa dibuka, tentang jemaat di Smyrna. Ya, ini adalah surat Yesus yang terpendek di dalam kitab Wahyu kepada ketujuh jemaat. Pada jemaat di Smyrna hanya 4 ayat saja, dan pelajarannya secara umum berbicara tentang bagaimana kita bisa mengakhiri kehidupan dengan baik. Bukan saja mengakhiri, tetapi kita juga menjalaninya dengan baik. Karena bagaimana bisa berakhir dengan baik kalau tidak dijalani dengan baik. Dan gambar kota yang Anda lihat di monitor ini merupakan kota Izmir di Turki, di mana jemaat Smyrna pernah ada, dan hari ini pun masih ada sisa-sisa daripada gedungnya, sekalipun tidak secara utuh seperti waktu itu, saudara. Dan kalau Anda melihat di sini, ya, tapi maksudnya tidak seperti awal, ya, otentik, saudara. Dan sudah tentunya setelah sekian lama perlu renovasi dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih ada posisinya di sini, ya, di kota Izmir ini, saudara. Ya, di sini kalau tidak salah ini adalah mall, ya. Yang gedung ini adalah mall. Jadi karena saya belum pernah ke sana, saya hanya baca-baca saja, saudara, ya. Haleluya. Iya. Kita akan lihat jemaat di Smyrna. Slide berikutnya, 2 ayat berikutnya adalah ayat yang ada tertulis di dalam Wahyu 2, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kepada jemaat di Smyrna, Yesus memperkenalkan diri dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ini berbicara tentang gembala sidang di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jadi Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang telah mati dan hidup kembali, karena jemaat ini merupakan jemaat yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Bahkan banyak dari mereka yang mengalami kematian sebagai martir bagi Yesus Kristus. Dan ini merupakan kelanjutan daripada apa yang terjadi di Efesus. Karena kalau Anda ingat, di Efesus itu ada pekan olahraga atau event olahraga, di mana semua atletnya, semua yang berpartisipasi itu mereka melakukannya dengan telanjang bulat. Dan ketika orang-orang yang hidup di daerah Efesus maupun Smyrna dan nantinya di Pergamus, yang mereka mulai mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus, mereka menolak untuk pergi ke event-event olahraga di mana ada kenajisan, ada kebobrokan moral yang diekspos secara besar-besaran, sehingga mulai saat itu ya orang Kristen dipandang sebagai pembenci umat manusia. Dan karena mereka menolak untuk menghadiri acara-acara olahraga yang mengekspos ya ketelanjangan yang penuh dengan pornografi dan lain sebagainya, jadi disitulah dimulai ya penyiksaan dan penderitaan serta penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Ini merupakan jemaat yang juga mendapat pujian dari Yesus. Yesus berkata, ini saya terjemahkan dari bahasa Inggris, karena dalam bahasa Indonesia tidak ada kata pekerjaanmu, itu tambahan dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris dikatakan, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Ya, kata Yahudi di sini ya pada zaman itu Yahudi maupun Kristen itu dipakai secara sama, saudara, artinya identik. Ya, orang Yahudi di sini adalah orang Kristen, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Mari kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10 di slide yang berikutnya. Ini merupakan peringatan. Jadi banyak dikatakan bahwa Smyrna ini tidak mendapatkan teguran dari Yesus. Nah, itu tidak 100% benar, karena di sana dikatakan jangan takut.
Kenapa Yesus berkata kepada jemaat di Smyrna, jangan takut karena banyak dari mereka yang hidup dalam ketakutan. Karena itu Yesus berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Yang benar-benar tidak ada teguran dari Yesus, itu hanya satu jemaat, yaitu jemaat di Philadelphia. Ya, itu benar-benar tidak ada teguran. Ya, jadi Smyrna pun sedikit mendapat peringatan dari Yesus. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, ini adalah angka yang penting, karena kalau Anda membaca di dalam kitab Bilangan maupun di dalam kitab Yehezkiel, Tuhan menentukan 1 hari untuk 1 tahun bagi bangsa Israel. Jadi nanti kita akan melihat apa yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun ya terhadap jemaat di Smyrna, maupun ya apa yang terjadi di zaman gereja terhadap kekristenan. Kemudian ada ajakan dan upah, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dan kematian yang kedua sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Orang yang mengalami kematian kedua sudah pasti masuk neraka. Karena kematian yang kedua ini, setelah itu muncul pengadilan tahta putih yang besar. Dan semua orang yang masuk ke pengadilan itu adalah orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Sedangkan Anda dan saya, orang-orang percaya yang setia sampai pada kesudahannya, kita akan mengalami kematian yang pertama atau kebangkitan yang pertama. Ya, karena itu ya kita akan masuk ke dalam pengadilan yang lain, bukan pengadilan tahta putih, tetapi pengadilan Bema atau pengadilan tahta Kristus yang ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Mari kita lihat bagaimana Smyrna atau jemaat di sana melayani di dalam penderitaan. Ini merupakan beberapa poin penting yang tadi tulisannya ditebalkan di slide sebelumnya. Saya akan membahas sedikit di sini. Kata Smyrna itu berasal dari kata mur. Kita tahu bahwa mur adalah salah satu persembahan yang dibawa oleh orang Majus kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mur melambangkan kematian. Ya, mur memiliki aroma kematian. Seperti kalau kita melihat hari-hari ini banyak orang yang meninggal, kemudian karena keluarganya masih mau menunggu ada kerabat yang dari luar negeri atau dari luar kota datang, atau apapun alasannya, jenazahnya diformalin. Ya, jadi baunya seperti itu, saudara. Aromanya adalah aroma yang identik dengan kematian. Dan dikatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, ya ini juga berkaitan dengan pujian dari Yesus kepada jemaat di Smyrna tadi di ayat yang ke-9 dari Wahyu 2, bahwa aku tahu pekerjaanmu. Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa Anda dan saya, kita diselamatkan untuk tujuan pekerjaan yang baik, untuk berbuat baik, untuk memuliakan Tuhan lewat semua perbuatan dan pekerjaan yang kita lakukan selama hidup kita. Jadi di sana kenapa pujian? Karena Yesus berkata bahwa benar jemaat Smyrna itu menggenapi tujuan mereka diselamatkan, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu Yesus berkata, aku tahu pekerjaanmu. Jadi apa yang kita lakukan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan itu merupakan satu hal yang penting. Satu hal yang perlu ditekankan di sini, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi perbuatan baik merupakan bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Ya, saya mendengar khotbah tadi malam dari salah satu pejabat GBI, dikatakan kalau Anda berkata bahwa Anda selamat, tetapi Anda tidak suka berbuat baik, Anda masih senang dengan dosa, Anda masih mengizinkan
diri Anda diikat oleh suatu dosa, pertanyaannya, apakah Anda benar-benar sudah selamat? Jadi di sini poin berikutnya, jika orang Kristen tidak berbuat baik, kesimpulannya cuma dua, saudara. Yang pertama, dia tidak benar-benar selamat. Karena tidak ada orang yang sudah diselamatkan dan hidup di dalam keselamatan yang senang akan dosa. Tidak ada satupun. Kalau Anda masih senang dengan dosa dan Anda menganggap bahwa dosa itu tidak masalah, pertanyaannya, Anda benar-benar selamat atau tidak? Atau kemungkinan kedua, Anda adalah orang Kristen yang sakit. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan mengizinkan anaknya, umatnya, untuk sakit berkepanjangan. Yesus saking sayangnya kepada kita, dia tidak akan membiarkan kita dalam keadaan tidak sehat, dalam keadaan tidak bisa berkarya, tidak bisa berdampak yang baik bagi kerajaan surga. Jadi dalam keadaan sakit pun seharusnya tidak berkepanjangan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengubahkan hidup kita, maka kita tidak akan berlama-lama menjadi orang Kristen yang sakit. Yesus juga berkata kepada jemaat di Smyrna, aku tahu kesusahanmu. Kata kesusahan di sana dalam bahasa Yunani adalah thlipsis. Thlipsis ini artinya diremukkan. Seperti kalau Anda mengambil satu kertas yang masih mulus, kemudian Anda cengkeram kertas itu, Anda remukkan kertas itu di tangan Anda. Ya, seperti itulah yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Nah, kalau Anda ingat, Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat yang ketiga, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Ya, ini berbicara bukan saja miskin secara materi. Bisa saja mereka miskin secara materi, tetapi yang lebih ditekankan di sinilah miskin di dalam kesombongan diri, di dalam ego, dan menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, kekristenan berkembang pesat di antara kaum miskin. Itu sudah terjadi dari sejak zaman dulu. Bahkan Yesus sudah pernah mengatakannya. Ketika dia berkhotbah di salah satu rumah ibadat, dia katakan di dalam Lukas 4 ayat yang ke-18 dan 19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi setiap kelompok manusia punya kebutuhan, dan setiap kebutuhan itu diberikan solusinya, dipenuhi kebutuhannya oleh Tuhan. Bagi orang-orang yang tertindas, Yesus tahu mereka butuh pembebasan. Bagi orang yang buta, Yesus tahu mereka butuh penglihatan. Bagi orang-orang tawanan, Yesus tahu mereka membutuhkan pembebasan. Dan bagi orang-orang miskin, Yesus katakan solusinya, apa yang mereka butuhkan adalah kabar baik. Karena itu tidak heran bahwa Injil itu berkembang dan menyebar secara pesat di antara kaum miskin. Pertanyaannya, mengapa? Dan biar ini boleh menjadi refleksi di dalam kehidupan kita. Kenapa kekristenan berkembang pesat di antara orang miskin? Karena kalau Anda melihat kehidupan orang yang berada, orang yang nyaman hidupnya, orang yang sudah mapan, kecenderungannya orang tersebut adalah orang yang sangat sibuk. Sulit untuk mau mendengar, tidak sabar. Khotbah yang lebih dari 1 jam itu dianggap khotbah yang sangat-sangat panjang dan menghabiskan waktu mereka. Itulah orang yang berada, orang yang mapan hidupnya. Mereka mudah distracted. 5 menit pertama mereka perhatian penuh. Tetapi 40 menit berikutnya mereka sudah mulai sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Baik itu handphonenya, baik itu anaknya,
baik itu kesibukan atau aktivitas lainnya. Jadi orang berada itu mudah distracted, dan mereka sangat-sangat mementingkan kenyamanan. Hanya karena kenyamanan mereka bisa pindah gereja. Hanya karena kenyamanan mereka meninggalkan tempat di mana mereka diberkati dan mereka berkembang, mereka bertumbuh secara rohani hanya demi kenyamanan. Karena itulah sangat sulit kekristenan dan Injil berkembang, kerohanian bertumbuh dengan sehat di antara orang yang sudah merasa mapan hidupnya. Karena itu benar yang Yesus katakan, bahwa orang-orang miskin itu perlu diberikan, disampaikan kabar baik kepada mereka. Inilah kurang lebih ringkasan secara singkat intisari daripada jemaat di Smyrna. Kita melihat beberapa poin berikutnya di slide yang selanjutnya tentang nasihat Yesus. Jangan takut, kata Yesus kepada jemaat di Smyrna. Ini merupakan perintah negatif yang paling sering diucapkan oleh Yesus. Bahkan ada beberapa pendeta yang berkata bahwa ada 365 perkataan jangan takut di Alkitab. Hati-hati saudara, Anda sebagai jemaat yang seharusnya rajin belajar firman Tuhan, ya, perkataan jangan takut tidak sampai 365 kali ada di Alkitab. Ya, dalam bentuk jangan takut itu tidak ada sampai 365 kali, hanya 100-an lebih, saudara. Tetapi kalau bicara tentang ketakutan, kata takut itu muncul di Alkitab lebih dari 500 kali. Jadi firman Tuhan memang banyak berbicara tentang ketakutan, ya. Dan yang penting digarisbawahi di sini kenapa Yesus berkata jangan takut. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi Tuhan tidak pernah menakut-nakuti kita, melainkan Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih, dan membangkitkan ketertiban. Ketertiban di sini artinya sound mind, pikiran yang sehat, pikiran yang clear, sehingga kita bisa membuat keputusan dengan baik. Dan tadi dikatakan, kalau Anda melihat di dalam ayat yang ke-10 dari Wahyu 2, kalau engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan selain di Wahyu 2 ayat 10 tadi juga ditulis dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Ini merupakan satu dari 5 mahkota yang disediakan bagi Yesus ketika kita sampai di rumah Bapa. Ada 2 cara mendapatkan mahkota kehidupan. Yang pertama, mati sebagai martir. Yang kedua, dengan setia melayani dan menyembah Yesus setiap hari dalam segala keadaan. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan harus dimotivasi oleh kasih kepada Yesus. Dan di dalam hal setia dan taat kepada Yesus, artinya kita pun di dalam menjalani penderitaan tetap harus bersikap baik dan hidup sesuai kebenaran. Tidak bisa kita menghalalkan segala cara untuk bisa keluar dari satu masalah, kemudian kita berharap mendapatkan mahkota kehidupan. Termasuk ketika hidup kita mengalami tekanan yang kita rasa tidak semestinya kita alami. Ada orang-orang yang memusuhi kita tanpa alasan, menjelek-jelekkan kita, ya, tanpa suatu alasan yang jelas. Maka Matius 5 ayat 44 dan 45 merupakan tanggapan yang benar terhadap kondisi penganiayaan atau penderitaan yang harus kita alami oleh karena nama Yesus, oleh karena kita melakukan kebenaran. Kasihilah mereka yang memusuhimu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Itulah nasihat daripada Yesus supaya Anda dan saya menerima mahkota kehidupan. Mari kita lihat slide berikutnya. Kita masuk sekarang sedikit tentang
sejarah penganiayaan, sejarah penderitaan yang dialami oleh gereja Tuhan? Ayo dibuka. Ya, sejarah singkat tentang penganiayaan gereja. Tadi dikatakan ada 10 hari jemaat Smyrna mengalami pencobaan. 10 hari artinya bukan hanya 10 tahun, tetapi 10 kaisar Romawi yang menganiaya gereja, menganiaya orang Kristen secara besar-besaran, secara masif, saudara, terstruktur, sistematis dan masif. TSM itu kata yang sangat populer hari-hari ini. Ada 10 kaisar Romawi. Yang pertama dimulai oleh kaisar yang bernama Nero. Nah, semua kaisar ini, saudara, matinya antara 2, dibunuh atau bunuh diri. Kecuali yang ke-10 ini, Diocletian. Diocletian, dia tidak mati dibunuh atau bunuh diri, tetapi dia mengundurkan diri sebagai kaisar Romawi. Kenapa dia mengundurkan diri? Karena dengan segala kekejaman Romawi pun dia tidak bisa menghapuskan kekristenan. Jadi dia frustrasi, akhirnya mundur dari jabatannya sebagai kaisar. Dan pada zaman Kaisar Domitian, pada saat itulah Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos. Trajan, kemudian Anda melihat Marcus Aurelius. Kalau Anda nonton film The Gladiator, ya, itu ada Marcus Aurelius. Itu salah satu kaisar Romawi. Septimus Severus, Maximinus, Decius, Valerian, Aurelian, dan terakhir Diocletian. Di antara ke-10 ini, yang paling parah adalah Diocletian. Nanti kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Diocletian terhadap gereja Tuhan. Kita lihat slide berikutnya. Ini hanya summary secara kata-kata terhadap apa yang tadi saya sudah sampaikan. Nero yang memulai penganiayaan orang Kristen secara masif. Paulus dan Petrus dieksekusi di masa pemerintahan Nero. Dan kalau Anda coba mundur satu lagi, kalau Anda lihat backgroundnya ini adalah Kolosium, ya. Kolosium yang ada di Roma. Oke, sekarang maju ke slide berikutnya. Kolosium di Roma itu dibangun di atas rumahnya Nero yang sebutannya The Golden House. Kenapa dibangun di atas rumahnya Nero? Karena orang-orang Romawi pun tidak suka terhadap Nero. Saking kejamnya Nero, saking sadisnya Nero, maka Kolosiumnya dibangun di atas rumahnya. Dan kalau Anda perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-16, di sana Rasul Paulus menulis surat-surat yang ditujukan kepada banyak nama di sana. Ya, kemungkinan besar nama-nama yang tertulis dalam Roma 16 itu diburu dan dibunuh oleh Nero. Ya, jadi bukanlah suatu, ya, di satu sisi satu kesukaan ya mendapat surat dari Rasul Paulus, mendapat pesan dan mendapat salam dari Rasul Paulus. Di sisi lainnya, ketika Anda menerima surat itu, Anda harus siap mati sebagai martir. 10 hari berbicara 10 kaisar Romawi. Tadi kita sudah lihat Diocletian juga menganiaya kekristenan, menganiaya gereja selama 10 tahun dan melakukan 3 hal. Yang pertama, menghancurkan setiap gedung yang pernah dipakai untuk pertemuan orang Kristen. Jadi kalau gedung itu pernah diinjak oleh orang Kristen sekalipun sudah tidak aktif lagi, dianggap najis dan terkontaminasi, dihancurkan oleh Diocletian. Dia membunuh semua pendeta Kristen. Dia membakar seluruh salinan Alkitab yang bisa ditemukan. Kalau hari-hari ini, ya, ada sekelompok agama yang suka menganiaya orang Kristen, pada zaman Romawi, ya, itu jauh lebih parah, saudara, penganiayaan terhadap orang Kristen. Seperti tadi saya singgung, Diocletian akhirnya pensiun, ya, retired, karena dia tidak bisa menghapuskan kekristenan.
Dan mungkin pertanyaannya, kalau semua salinan Alkitab itu dibakar, bagaimana kita masih punya satu set Alkitab yang lengkap? Ya, karena jemaat di sana tahu bahwa penganiayaan sedang terjadi. Yang mereka lakukan adalah Alkitab itu dibagi-bagi kepada penatua dan jemaat. Jadi setiap kitab, nanti rumah si A dia pegang Injil Matius, ya, yang kemudian pegang surat yang lainnya. Jadi itu Alkitab dibagi-bagi ke jemaat, sehingga setelah penganiayaan ini lewat, kita tetap masih punya Alkitab secara utuh. Oke, mari kita lihat berikutnya, kembali ke jemaat di Smyrna. Itu tadi adalah sejarah singkat penganiayaan terhadap gereja Tuhan. Jadi Smyrna, kesimpulan yang bisa ditarik dari kehidupan jemaat Smyrna adalah kehidupan ini ibarat camping. Senyaman apapun, semapan apapun hidup Anda hari ini, ingat bahwa kehidupan kita di bumi saat ini adalah camping. Kita hanya sementara saja berkemah. Sorga adalah rumah kita yang sesungguhnya. Haleluya. Karena itu seringkali kita tidak merasa kerasan di bumi ini. Kita mengeluh terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar kehidupan kita, karena memang ini bukan rumah kita. Dan jemaat di Smyrna belajar bagaimana mereka menderita dan mati bagi Yesus. Gembala sidangnya bernama Polikarpus, dia mati dibakar. Ya, jadi dia diikat di sebuah tiang dan dibakar hidup-hidup. Itulah yang dialami oleh jemaat di Smyrna, bukan saja terhadap gembala sidangnya, tetapi juga jemaatnya. Dan background di belakang ini ada satu bangunan di mana setiap tahun orang-orang Kristen dan semua rakyat yang hidup di bawah pemerintahan Romawi, mereka harus antri berdiri di sini. Kalau hari ini kita antri untuk coblos, untuk pilkada ataupun pemilu, mereka di sini berdiri antri untuk apa? Untuk menyatakan bahwa kaisar adalah Tuhan. Dan kalau mereka menolak mengatakan bahwa kaisar adalah Tuhan, maka mereka akan dipenjarakan, mereka akan disiksa, bahkan mereka akan mengalami kematian. Disinilah mereka harus berbaris untuk menyatakan kesetiaan mereka dan pengabdian mereka kepada Kaisar Romawi yang sedang menjabat. Bayangkan saudara, kita sebagai orang Kristen kalau kita berdiri di situ, karena ini merupakan sesuatu yang wajib. Setiap tahun harus melapor. Dan setelah melapor, kalau seseorang berkata Kaisar adalah Tuhan, maka dia mendapatkan sebuah surat yang bisa dia pakai untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Kalau diterapkan ke hari ini, mungkin tanpa surat itu Anda tidak bisa mengurus KTP, Anda tidak bisa mengurus SIM, Anda tidak bisa mengurus kartu keluarga ataupun dokumen-dokumen penting lainnya yang perlu untuk Anda urus dalam kehidupan Anda. Jadi ini mirip dengan the mark of the beast, tanda sang binatang yang nantinya akan diterapkan juga di bumi ketika antikris berkuasa. Ini tempatnya saudara. Mari kita lihat sekarang 5 pelajaran dari penderitaan Smyrna. Kalau Anda melihat di background belakang, ini memang lukisan saudara, tetapi ini mengilustrasikan kisah nyata. Karena ini adalah Kolosium yang tadi di Roma. Ini adalah orang-orang Kristen yang setia dan taat kepada Kristus, sekalipun di tengah penderitaan, penganiayaan yang besar, dan mereka hendak diberikan sebagai mangsa terhadap singa. Dan ini benar-benar terjadi, saudara. Ini benar-benar terjadi. Kalau Anda nonton film The Gladiator, Anda bisa mendapatkan gambarannya. Dan itu memang merupakan kisah nyata yang dialami oleh
jemaat Smyrna dan mereka yang hidup di bawah pemerintahan Romawi. Pelajaran yang pertama di slide yang berikutnya tentang penderitaan ini, kita bersekutu dalam penderitaan Kristus sebagai orang percaya. Ya, Filipi 3 ayat yang ke-10, Rasul Paulus berkata, setelah 28 tahun melayani Tuhan, dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Hari-hari ini banyak orang baru bertobat 1 tahun saja sudah merasa kenal Yesus lebih dekat dari lebih banyak orang. Rasul Paulus sudah melayani Yesus, sudah disiksa demi Yesus, menderita demi pemberitaan Injil. Setelah 28 tahun mengalami semua itu, dia katakan, aku masih perlu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kisah Rasul 5 ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Inilah definisi menjalani penderitaan dengan sikap yang benar, dengan hidup yang sesuai kebenaran, dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Hari ini coba Anda hina seseorang, kepahitannya seumur hidup dibawa sampai ke kuburnya. Pada waktu itu mereka dihina, tetapi mereka bergembira. Dan kita berkata bahwa, oh, aku rindu untuk bersekutu dengan Yesus. Dan bersekutu dengan Yesus jangan cuma mau enaknya doang. Bersekutu dalam kuasa kebangkitannya, keren. Yes, tapi masih koma, saudara. Belum selesai kalimatnya. Kita juga harus mau dan bersedia bersekutu di dalam penderitaan. Haleluya. Ya, sangat berat untuk ngomong haleluya kalau penderitaan. Pelajaran yang kedua, ya, tapi tidak ada pilihan lain. No choice, saudara. Kita semua akan mengalami semua ini karena kita semua perlu diproses. Penderitaan tidak dapat dihindari. Sebaik apapun Anda menjaga kehidupan Anda, seramah apapun Anda dengan semua orang, penderitaan tidak dapat dihindari. Dan saya tidak sedang mengutuk Anda, tidak. Kalau hari ini, sampai hari ini Anda belum pernah mengalami penderitaan, ya tinggal tunggu waktunya, saudara. Karena semua orang akan mengalami penderitaan. Saya hanya berharap jangan sampai kita mengalami penderitaan karena kebodohan kita, karena kejahatan kita. Kalau kita menderita karena kita jahat, ya sudah layak dan sepantasnya. Tapi sekalipun kita tidak layak menderita, kita akan mengalami hal yang tidak enak dalam hidup ini. 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tetapi Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 11, berbahagialah atau diberkatilah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Pastikan ketika kita menderita, karena kita menderita melakukan hal yang benar, karena kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah baru penderitaan yang mulia. Pelajaran yang ketiga, supaya kita tidak tawar hati di dalam penderitaan, Tuhan memakai penderitaan atau penganiayaan, semua yang kita alami demi tujuan ilahinya. Ada maksud Tuhan di balik setiap penderitaan, dan maksud Tuhan itu selalu mengarah kepada hal yang positif untuk kebaikan kita. Bukankah itu yang kita sering nyanyikan dan kita percaya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut.
Bahkan seringkali dalam posisi yang terpojok. Kerap kali posisi itu memunculkan keberanian yang kita pikir kita tidak punya sebelumnya. Suatu krisis memunculkan jati diri, sifat yang sebenarnya dari seseorang. Sejarah menunjukkan Tuhan memakai penganiayaan atau penderitaan gereja untuk kemajuan Injil. Karena para rasul, karena murid-murid Yesus sudah mulai merasa nyaman dengan revival yang terjadi di Yerusalem. Mereka lupa bahwa pesannya Yesus sebelum naik ke surga, bahwa Injil harus diberitakan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke seluruh bumi. Maka ya karena mereka sudah mulai nyaman di Yerusalem, dikatakan di sini mulailah penganiayaan yang hebat terjadi terhadap jemaat di Yerusalem. Akibatnya apa? Maka mereka tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi penderitaan, penganiayaan mengarahkan hidup mereka menjadi pelaku kehendak Tuhan. Dan mereka, ayat yang keempat, Kisah Rasul 8, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi apapun yang Anda alami hari ini, semuanya bertujuan untuk kebaikan kita. Tuhan tidak sedang menenggelamkan kita. Tuhan sedang menanam kita supaya kita tumbuh menghasilkan buah yang tinggal tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Pelajaran yang keempat, kita lihat dari penderitaan jemaat Smyrna, Tuhan menjanjikan berkat bagi yang menderita dan teraniaya. Ibrani 11 ayat 35 bagian B dikatakan, orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Konteksnya kalau Anda lihat di bagian A, ini berbicara tentang ibu-ibu yang mendapatkan anaknya kembali dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian. Tetapi sekalipun mereka bangkit dari kematian, mereka suatu hari akan mengalami kematian lagi. Jadi yang dialami oleh orang-orang di sini, yang dirindukan dan yang harus kita rindukan adalah kebangkitan yang lebih baik. Kebangkitan, dan setelah bangkit kita tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Itulah kebangkitan yang lebih baik yang dirindukan oleh para pahlawan iman di dalam Ibrani 11. Yesaya 57 ayat pertama dan kedua, orang benar binasa, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya, tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Ini yang terjadi di dunia kita. Orang yang hidupnya tidak benar, ketika dia mengalami ketidakadilan, seluruh dunia demo untuk membela orang yang hidupnya tidak benar. Tapi orang benar, orang saleh, mati diam-diam, seolah-olah tidak ada artinya hidup mereka. Ini yang salah dengan dunia ini, saudara. Ya itulah yang sedang terjadi di dunia kita. Merajalelanya, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Ya inilah imbas yang seringkali kita alami karena dunia yang sedang menuju kepada kebinasaannya. Ya, orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Karena itu pastikan kematian kita, kalau kita harus melewati kematian, matilah di dalam Kristus, matilah di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus. Pelajaran yang kelima dan yang terakhir, kita akan lihat bahwa kematian dalam Kristus adalah kematian yang penuh dengan kemenangan. Tuhan tidak selalu menjanjikan bahwa masalah yang kita alami dalam hidup ini, kita akan keluar dalam keadaan hidup. Bisa saja masalah itu baru selesai setelah kita meninggalkan dunia ini. Kepada jemaat di Smyrna, Yesus tidak pernah menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan luput dalam keadaan hidup. Tidak ada janji Tuhan itu. Dan kita punya banyak contoh dan teladan di dalam Alkitab bagaimana mati
penuh kemenangan. Ya, ini ayat-ayatnya, saya hanya akan membacakan sekilas. Yakub mati mempercayai Tuhan sebagai gembalanya. Ini kematian yang ideal, saudara. Yusuf mati menyatakan kesetiaan Tuhan. Daud mati menasehati keluarganya agar mengikut Tuhan. Stefanus mati memuji Tuhan. Demikian juga yang terjadi kepada jemaat di Smyrna. Banyak dari mereka yang mati di tiang dalam kondisi terikat, dan mereka di tengah dibakar hidup-hidup. Mereka memuji Tuhan. Bahkan semakin hari semakin banyak pasukan Romawi yang menjadi percaya kepada Yesus. Karena itu nanti akan muncul seorang kaisar bernama Konstantin yang akan menggabungkan kekristenan dengan pemerintahan. Karena dia tahu bahwa kekristenan tidak bisa dihapuskan. Bahkan Romawi sudah mulai kehilangan, karena mereka memilih Yesus Kristus lebih daripada kaisar. Paulus mati menyelesaikan misi Tuhan baginya. Karena itu dia berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, ini ayat seharusnya tidak bisa ditulis sembarangan untuk semua orang mati. Ya, kadang-kadang matinya karena narkoba ditulis, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, jangan ditulis lah, tolong. Petrus mati mengingatkan firman Tuhan kepada semua orang kudus. Dan yang terakhir, teladan kita yang mulia, Yesus mati menunjukkan jalan bagi orang lain menuju ke rumah di surga. Ada seorang penatua dari sebuah gereja, dan dia juga seorang misionaris. Dan suatu saat, kalau Anda masih ingat, ada pesawat Ethiopia yang pernah dibajak kemudian jatuh di laut, dan hampir semua penumpangnya tewas. Memang ada beberapa survivors, ada yang selamat, saudara. Termasuk daripada istri penatua ini selamat. Tapi penatua ini, dia akhirnya tewas dalam kecelakaan pesawat yang dibajak ini. Istrinya memberikan kesaksian sebelum ketika para teroris itu memberikan pengumuman bahwa pesawat ini dibajak. Dia mendengar suara sabuk pengaman suaminya dilepas. Dilepas untuk apa? Dia mulai menginjili setiap baris yang ada di pesawat tersebut, dari depan sampai belakang. Istrinya ketakutan. Dan tidak ada yang salah kalau Anda dalam posisi seperti itu. Anda takut, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak salah juga untuk melindungi diri. Tetapi penatua ini berbeda. Dia punya roh yang berbeda. Dia tahu kalau dia mati, dia harus membawa sebanyak mungkin orang untuk ke surga bersama-sama dengan dia. Jadi dia injili, saudara. Setiap baris dia injili sampai ke belakang. Begitu dia sampai di belakang, pesawat itu masuk dan meledak di laut, saudara. Banyak yang tewas. Tetapi penatua itu melakukan hal yang luar biasa. Dia membawa sebanyak mungkin orang. In the last minute of his life, dia membawa sebanyak mungkin jiwa masuk surga. Dan ini kesaksian bukan hanya dari istrinya, tapi juga dari orang-orang yang selamat. Karena mereka menyaksikan bapak ini pergi dari satu orang ke orang yang lain, dari satu baris ke baris yang lain. Dia khotbahin secara singkat tentang Yesus, dan minta mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Yesus sebelum menemui ajal mereka. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak perlu satu kehidupan atau peristiwa yang dramatis untuk kita bisa membawa banyak orang kepada Yesus. Setialah kepada Yesus. Setialah di dalam pelayanan kita. Setialah di dalam perbuatan baik. Tunjukkan kemuliaan Yesus melalui perubahan hidup kita, melalui perubahan perilaku kita, dan lain sebagainya. Maka Yesus menjanjikan mahkota kehidupan itu kalau kita terus-menerus berusaha mengarahkan sebanyak mungkin orang kepada Kristus. Saya tutup dengan slide yang terakhir.
Kehidupan terbaik adalah ketika kita tahu apa yang diperhitungkan saat kita mati. Hanya dua hal, jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Kristus. Yang kedua, resources yang kita investasikan selama hidup kita. Itulah yang diperhitungkan saat kita mati. Kematian bagi Kristus berasal dari kehidupan bagi Kristus. Kalau Anda tidak setia pada saat hidup Anda tenang, Anda juga tidak akan setia ketika Anda ditodong pistol di kepala Anda. Jadi yang namanya kehidupan bagi Kristus itu merupakan step by step proses yang harus kita jalani dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Pertanyaannya, apakah kita melihat penderitaan sebagai berkat, suatu alasan untuk bersuka cita, sebuah panggilan mulia, suatu kesempatan untuk memuliakan Kristus yang telah terlebih dulu menderita ganti kita? Pertanyaan yang hanya Anda yang bisa menjawabnya, pribadi lepas pribadi. Biar firman ini boleh menguatkan kita, memberkati kita, dan membuat kita lebih lagi setia mengikut akan Tuhan, hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati.